track ini adalah khas pembelajaran orang dewasa ya. Kemudian nanti mohon ditaati semua. Ya. Kita sudah sepakat di awal. Nah, pertama kita lihat mata kuliah ini deskripsinya ya, memberikan pengetahuan tentang proses bisnis usaha dagang dan kemampuan. Jadi kamu diharapkan nanti mampu menerapkan akuntansi bagi entitas dagang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ya, minimal nanti prinsip akuntansinya adalah SAK EMKN, entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian juga entitas untuk SAK untuk entitas privat. Ya, manfaatnya itu. Kemudian apa yang diharapkan dari klien? Ini ya, dari mata kuliah ini diharapkan Anda itu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, serta bertanggung jawab. Kemudian kamu bisa menguasai konsep umum siklus akuntansi untuk entitas usaha dagang, mampu menyusun laporan keuangannya. Nanti kita juga akan bermain monton scene pada akhir pada akhir perkuliahan, mungkin pertemuan 14 atau 13 gitu ya. Nanti kita lihat di sini. Nah, bagaimana alurnya? Ini nanti bisa kamu lihat alurnya ini. Ini instruksionalnya. Oke, ini kalau saya jelaskan. Nah, strategi perkuliahannya kita akan menggunakan metode project based learning. Jadi kalian nanti akan diminta project menyusun laporan keuangan untuk entitas mikro dan kecil ya, mikro dan kecil. Jadi nanti kalian membentuk kelompok. Kalau kemudian di kelas kita ngapain? Itu ada praktik ya, tutorial dan flipping classroom. Nanti penjelasannya itu ada video-video ya, atau bisa saja nanti tugas-tugas yang tidak selesai di kelas itu dikerjakan di rumah. Oke, ini ada post test setiap materi yang diberikan secara online, ada pengerjaan bahan praktik. Nah, kriteria penilaiannya ini ya, yang pasti PAS-nya itu hanya 20%, saya kurangi karena ada proyeknya. Bisa saja nilai proyek itu nanti nilai PAS ya. Ya. Nah, inilah dia tugasnya itu juga nanti tugas-tugas praktik dan lain sebagainya itu masuk ke tugas ya. Yang pasti sikapnya itu hanya sedikit, kejujuran, kerjasama, etika dan disiplin, kemudian unjuk kinerja dan partisipasi, tugasnya 20%, pretest, post-test, kuis, PAS, PTS. Jadi nanti di sini kan nggak ada nilai proyek, nanti masuk ke unjuk kinerja dia, ke PAS, atau sebagian juga nanti nilai tugas kita ambil ya, untuk nilai proyek. Jadi mohon dikerjakan. Ini materi kita selama 1 semester. Kemudian ini tata kelola perkuliahan. Kalau keterlambatan perkuliahan diperbolehkan untuk alasan-alasan force major. Force major itu di luar kekuasaanmu ya. Misalnya apa? Ya, di luar kekuasaanmu tiba-tiba kena paku, sepeda motormu terpaksa harus mendorong-dorong dulu. Dan harus diberitahukan ke dosen atau komisaris sebelum perkuliahan. Jadi fotolah kondisimu sekarang. Itu. Nah, kalau itu tidak kamu lakukan, maka kamu dianggap tidak hadir atau absen. Walaupun diizinkan masuk, boleh aja masuk supaya jangan ketertinggalan materi atau dan lain-lain sebagainya. Jangan sia-sia. Tapi kehadiranmu itu dianggap absen. Kalau terlambat, tetapi tidak ada alasan-alasan yang mendesak atau force major. Jadi bukan alasan yang dibuat-buat gitu loh. Kehadiran perkuliahan online dilihat dari akses video. Jadi videonya, jadi kalau minta di komentar itu tandanya kamu mengakses. Ya. Kemudian apabila dosen tidak menghadiri perkuliahan di kelas, maka wajib diinformasikan ke WA grup kelas sebelum perkuliahan dimulai. Jadi kami juga wajib memberitahu. Jadi nggak boleh juga dosennya suka-sukanya kan gitu ya. Dosen juga tidak bisa suka-sukanya. Dia wajib diberitahu kalau dosen tidak bisa hadir. Nah, kehadiran mahasiswa di perkuliahan tidak boleh kurang dari 80%. Ini ada di SK Direktur tentang panduan akademik. Ya.
80% dari jumlah pertemuan atau 2 kali. Jadi mohon yang 2 kali itu jangan asal-asal dipakai karena kita nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari ya. Ini syarat kelulusan itu ada juga di pedoman akademik. Nanti kamu cek ada nggak? Ya, kecuali memang alasan-alasan institusi. Misalnya ditugaskan wakil direktur bidang akademi kemahasiswaan kalian nari-nari sebagai tim sanggar tari di suatu event. Ya, itu biasanya ada surat dari itu bisa dianggap sebagai ketidakhadiran yang dianggap hadir. Penting juga nomor 5 ini. Penggagahan atas nilai akhir paling lama 2 minggu setelah nilai akhir dikeluarkan. Dan mahasiswa dan dosen tidak diperbolehkan makan selama perkuliahan. Kalau minum oke lah. Ya, kenapa begitu? Ya minum kopi juga janganlah kan. Karena biasanya yang menimbulkan itu kan ruangan kita ber-AC ya. Makanan-makanan itu kan menimbulkan uap yang bisa mengganggu kita, terus mengganggu konsentrasi juga. Kemudian selama perkuliahan HP dinonaktifkan atau silent mode. Apabila ada panggilan mendesak, boleh ditanggapi di luar kelas. Permisi ya, Pak mohon izin, ini permisi ada telepon, silakan. Oke, ya. Jadi proyeknya ini, nah tiap kelompok ini wajib memiliki SAKMKM. Kemudian membentuk kelompok maksimal 5 orang dan nama-nama kelompok diberikan ke dosen pengampu. Kemudian kelompok mencari satu entitas bisnis EMKM. EMKM itu tahu kepanjangannya? Entitas mikro, kecil, dan menengah. Ya, entitas mikro, kecil, dan menengah. Jangan mikro kali, nanti ada jual apa sate-sate dibakar-bakar. Oh ini udah mikro ini, ya agak lebih apalah gitu. Bisa toko apa, toko kelontong gitu ya. Itu usaha dagang. Atau jual kain. Dan memperoleh kesepakatan dengan EMKM tersebut untuk menyusun laporan posisi keuangan dan laporan rugi laba untuk periode tertentu minimal 1 bulan. Ya. Kemudian untuk menyusun laporan posisi keuangan awal, kamu harus membuat daftar aset, liabilitas, dan ekuitas serta nilai moneter awalnya, awal periode laporan keuangan dari entitas EMKM. Jadi misalnya kamu mau bikin laporan keuangan laporan rugi laba, nah periodenya hanya untuk bulan 3 misalnya atau bulan 4. Tentunya kamu kan harus mencatat dulu aset yang dimilikinya apa pada awal kamu datang. Ya, pada awal kamu datang. Ya, kemudian nanti minta kalau mereka mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, kamu bisa minta, tapi kalau tidak ada mungkin bisa kamu minta mereka, kamu kasih bentuknya. Kemudian kamu minta mereka untuk mencatat atau kalian ganti-gantian tiap hari datang ke situ untuk mencatat transaksi mereka. Gitu ya. Kemudian nanti dari situ kamu posting, kamu catat ke jurnal, kamu posting ke buku besar sampai nanti menghasilkan laporan keuangan dari usaha tersebut. Nah, ini kamu harus melihat kenyataan ya. Kenyataan apa yang terjadi di usaha dagang dan kalian membuat laporan keuangannya. Nanti selama perkuliahan setengah jam bisa kamu minta untuk konsultasi tentang itu ya. Konsultasi misalnya ada mau ditanya tentang proyeknya gitu. Kalau saya nanti akan menanyakan itu. Ada yang mau ditanya. Jadi kendala-kendala apa yang dihadapi gitu ya. Oke. Nah, bagaimana memprosesnya? Setiap kelompok bisa menggunakan aplikasi akuntansi atau menggunakan Excel dalam memproses transaksi. Aplikasi akuntansi kan banyak. Ya, bisa kamu bayar selama sebulan saja gitu ya untuk menghasilkan laporan keuangannya atau menggunakan Excel. Ya, menggunakan Excel. Yang paling gampang itu menggunakan Excel. Oke. Kemudian laporan keuangan akan dipresentasikan di kelas. Jadi kalian membuat laporan akhir ya, laporan akhir proyek. Laporan akhir proyek nanti dipresentasikan dalam pertemuan 14 dan 15. Oke.
Kemudian buat dokumentasi foto dengan entitas MKM, ya, menunjukkan bahwa kalian melakukannya. Ya, jadi saya harap keluaran dari mata kuliah ini adalah laporan keuangan MKM usaha dagang. Tapi yang kamu pikirkan sekarang siapa entitasnya yang akan kamu minta bergabung dalam proyekmu ini. Jadi kalau teori-teorinya nanti saya akan buatkan video, kamu lihat aja di YouTube. Jadi di kelas kita hanya seperti konsultasi klinik, bukan klinik, ya klinik. Apa yang mau kau tanya, apa permasalahannya sambil kita ngerjakan bahan praktik. Ya kalau tentang teorinya itu dari mana aja bisa kamu baca kan. Walaupun demikian saya akan bisa nanti menyediakan video untuk itu.